Waktu berita ini disampaikan, kita sedang merayakan Hari Raya Shavuot, Hari Raya Pentakosta. Itu hari raya panen, saudaraku. Katakan panen. Kalau saudara kenal saya di kantor, di rumah, dimanapun, gambarnya cuma satu, yaitu panen, saudaraku. Karena itu dalam Yeskiel 34 ayat 23 ini, Tuhan berkata, aku mengangkat seorang gembala atas mereka, itu David. Bukan David yang lama, karena David yang lama sudah meninggal kurang lebih 400 tahun yang lalu. Ya, tetapi saudaraku, yang dimasukkan tentu saja adalah the greater David, Tuhan Yesus. Dia akan mengembalakan mereka menjadi gembalanya. I'm the good shepherd, kata Yesus. Dan ini saudaraku, satu nubuatan yang terjadi. Akan adakan covenant of peace, perjanjian damai. Di sini perjanjian shalom. Dan segala binatang buas itu, gambar roh jahat akan diusir. Mereka akan tinggal dengan tentram. Ya, mereka akan hidup dalam ketenangan. Ayat 25 kan? Meskipun di padang belantara mereka hidup dengan tenang, diusir roh jahat. Dan bukan cuma itu, akan menjadikan mereka menjadi berkat. Dan ini hari raya Pentakosta akan menurunkan hujan atas mereka, hujan yang membawa berkat. Saya percaya baptisan Roh Kudus itu bukan cuma tentang power for ministry atau power for the kingdom. Yang pertama-tama Roh Kudus ada di dalam kita. Ketika Yesus mengembusi murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 20, itu adalah untuk keselamatan. Roh Kudus dalam kita, menuntun kita. Tetapi baptisan Roh Kudus is for power and for blessing. Firman Tuhan berkata, hujan yang membawa berkat dan akibatnya pohon-pohon mengeluarkan buahnya. Hidupmu will be fruitful. Itu terjadi hidup saya. Saya sering cerita, dulu saya gagal total, sekarang menang total. Dari mana? Ketika saya mengalami Pentakosta itu. Ini bukan tentang tanggal ya saudara, tetapi selama 10 hari ini para pemimpin kan, setiap pelayanan itu generasi dan yang lain, mereka semua ingin semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itu adalah hujan yang membawa berkat. Dan satu lagi, aku mematahkan kuk mereka dan membebaskan, hari kebebasan. Saya percaya ada satu ayat mengatakan, the anointing will break the yoke. Ya, bukan cuma mematahkan, destroy. Apa kuk yang menekan kita? Kuk hawa nafsu, kuk kebodohan, kuk apa saja, termasuk hutang. Tuhan akan mematahkannya. Dan dia akan mencurahkan berkat. Terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah damai sejahteranya. Aku membiarkan mereka berbaring. Di dalam ketika Yesus akan melipat gandakan 5 roti 2 ikan, dia berkata pada murid-muridnya, suruhlah mereka berbaring. Berbaring di sana adalah lesehan, saudaraku. Kita mesti pola pikir timur ya. Tidak ada orang Israel itu makan dengan meja tinggi, itu kursi tinggi seperti orang barat, tidak. Tetapi dengan sikap rest. Salah satu yang luar biasa dari apa yang terjadi ketika pencurahan Roh Kudus, ada damai sejahtera yang luar biasa. Terimalah damai sejahtera pada Tuhan, sebab dia adalah gembala yang baik itu. Dia membiarkan kamu lay down in rest, bukan stres. Tuhan memberkati, dan alamilah berkat Pentakosta ini. Dia akan mencurahkan hujan yang membawa berkat. Untuk menerima hujan, berarti kita harus tanahnya ini, hati kita itu betul-betul rindu. Hanya yang rindu yang akan dibaptis dalam Roh Kudus. Hanya yang rindu akan mengalami perubahan. Rindulah pada Tuhan. Ada lagu mengatakan, hatiku seperti tanah gersang. Tidak lagi. Sekarang penuh dengan sukacita. Refaya, wealthy place. God bless you. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, haleluya. Pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa karena seperti apa yang senior pastor kita sudah sampaikan bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa, ada pencurahan Roh Kudus. Siapa yang di sini siap untuk menerima hujan berkat Tuhan? Amin, amin. Hanya satu yang menjadi kunci, yaitu punya kerinduan lebih lagi untuk mengalami Roh Kudus, untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus pagi hari ini, saudara. Amin. Yang siap, sama-sama saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Kita mau memulai akan ibadah pagi hari ini, dan biar setiap kita dimanapun kita berdiri pagi hari ini menerima lawatan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan sudah hadir bersama dengan kami hari ini Tuhan di tempat ini. Dan kami mau membuka setiap hati kami. Kami mau membuka setiap jiwa kami, setiap pikiran kami hanya untuk Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa pagi hari ini, pagi di mana kami merindukan akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika kami dipenuhi dengan Roh-Mu sendiri Tuhan, maka firman-Mu katakan bahwa ada damai sejahtera, ada sukacita yang tidak bisa kami terima di dalam dunia ini Tuhan. Kami membutuhkan itu, kami membutuhkan pribadi-Mu Tuhan. Kami rindu Roh Kudus, Engkau hadir dan memenuhi setiap hati, memenuhi setiap jiwa kami pagi hari ini. Kami mau membuka setiap hati kami untuk Engkau Tuhan. Bekerjalah dan bertahtalah lebih lagi pagi hari ini dalam ibadah kami. Kami menyerahkan akan seluruh rangkaian ibadah pagi ini dari awal sampai akhir hanya kepadamu Tuhan. Biar setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan di hadirat-Mu benar-benar keluar dari hati kami, bahwa kami rindu Tuhan untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kami rindu Tuhan untuk menerima jamahan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk menerima lawatan dan urapan-Mu pagi hari ini yang baru buat setiap kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya kerajaan-Mu yang datang dan kehendak-Mu yang terjadi pagi hari ini dalam ibadah kami Tuhan. Bertahtalah, berkuasalah. Kami siap memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut dan manis, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih ya Roh Kudus. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini dan memenuhi setiap kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami hormati kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kami buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku
kami Tuhan, menyembahmu Yesus. Jamahlah setiap kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih lagi katakan, ku buka hati untuk kamu Tuhan. Kami buka hati kami, menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi dengan segenap hati, ku buka hati untuk kamu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Kami buka hati kami pagi hari ini untuk Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami pulang dari tempat ini dengan dipenuhi Roh Kudus-Mu sendiri, dan kami mengalami akan pribadi-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Lebih lagi katakan, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita, amin. Haleluya. Siap untuk terima curahan Roh Kudus pagi hari ini saudara? Coba katakan ke kanan kiri dan kasih salam, saya siap menerima curahan Roh Kudus, amin. Come on, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini ya Roh Kudus, Engkau tercurah di tempat ini buat kami. Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
Ketika katakan anggur baru tercurah, dengan iman kita mau menerima anggur baru itu saudara, amin. Kita mau mencurahkan ke saudara kita samping kanan, kiri, depan, belakang, boleh saudara. Ya, lakukan dengan segenap hati dan terima lawatan Roh Kudus pagi hari ini, amin. Anggur baru tercurah, man. Yes, penuhi setiap kita dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Sekali lagi katakan dengan senang hati, teman. Kuasanya anggur baru lebih lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan terima minyak baru yang Tuhan berikan. Minyak baru tercurah, merapi umatnya. Amin. Mari lebih lagi katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, merapi umatnya. Nyata kuasa-Mu Tuhan, nyata kuasa-Nya, nyata kuasa-Mu, nyata kuasa-Nya. Haleluya. Yang terima lawatan Tuhan bersama tepuk tangan buat Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anggur baru yang Tuhan curahkan buat setiap kami. Kami bersyukur untuk minyak baru yang kami terima dari Engkau Roh Kudus yang memenuhi setiap hati kami. Sungguh pagi hari ini kami merasakan akan lawatan Tuhan. Dan kami percaya Engkau lebih lagi akan bekerja di tengah-tengah kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima Tuhan. Kami percaya pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa buat setiap kami. Kami mau Engkau Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang lebih bertahta di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap untuk lebih lagi menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Bersama katakan, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu untuk mendekat, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku.
dari hati kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus. Penuhi setiap hati kami ya Roh Kudus. Bertahtalah lebih lagi dalam hati kami. Amin. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah Ya Yesus, penuhi kami Roh Kudus. bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami ya Roh Kudus. Kami sungguh memerlukan pimpinan-Mu Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong kami. Roh Kudus sebagai penghibur kami. Roh Kudus yang menguatkan, yang memberikan hikmat atas setiap kami. Roh Kudus sudah dicurahkan atas setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur bisa mengalami secara pribadi, berjumpa secara pribadi dengan Roh Kudus. Kami tidak apa-apanya, kami bukan siapa-siapa kalau bukan karena Roh Kudus. Roh Kudus bekerjalah dalam setiap hati kami. Pimpin hidup kami. Pimpin setiap langkah kami. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian. Roh
Kudus yang memateraikan firman yang sudah disampaikan di dalam setiap hati kami, sehingga kami pulang bukan lagi kami yang lama, tetapi kami yang baru, kami yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kami yang mau hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sharing firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan Dedi Mami kepada saya untuk saya bisa melayani sharing firman Tuhan di tempat ini. Sharing firman Tuhan pagi hari ini sudah bisa belum ya? Oke, saya kasih judul Pimpinan Roh Kudus. Siap hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Amin ya, siap ya. Oke, ketika kami ada komsel beberapa waktu yang lalu, komsel GGC, sempat sedikit menyinggung membahas tentang karakter domba yang sesungguhnya itu seperti apa, gitu ya. Dalam Alkitab kita sering mendengar, membaca kata domba dan gembala, gitu ya. Domba dan gembala menggambarkan setiap kita, ya. Dombanya kita butuh naungan gembala, yaitu Tuhan Yesus tentunya, ya. Kita butuh sosok gembala yang mengarahkan, sama seperti domba. Domba salah satu binatang yang daya bertahannya tuh sedikit lah, nggak jago lah domba itu. Dia tidak punya taring, dia tidak punya cakar, larinya juga nggak kenceng-kenceng banget, ya kan? Mungkin ada domba yang bertanduk ras tertentu ya. Tapi domba itu salah satu binatang yang tidak memiliki pertahanan, ya. Maka karena itu domba membutuhkan gembala. Untuk apa? Ya tentu untuk mengarahkan, untuk menjaga supaya domba ini tetap hidup. Bahkan dia bisa mati loh, bisa sakit dan mati karena bulunya sendiri. Ya, dia terus tumbuh, kalau itu tidak dipotong akan tumbuh bakteri, berbagai penyakit, mempengaruhi suhu badannya dan akhirnya mati. Bayangin aja, sama bulunya sendiri aja bisa mati. Makanya butuh seorang gembala yang harus merawat, yang harus menjaga, ya, yang harus mengarahkan supaya domba ini tetap hidup. Ya. Kemudian jarak pandang domba itu tidak jauh Bapak Ibu Saudara. Jangkauannya tidak jauh. Memang jangkauannya luas, tapi artinya wide spotnya itu luas, tapi jaraknya tidak jauh. Sehingga dia butuh diarahkan. Jadi kalau kita lepas domba sendirian dia akan tersesat. Ya. Domba yang jalan sendiri tanpa gembalanya, tanpa kawanannya, dia akan tersesat. Karena jarak pandangnya terbatas. Sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan naungan gembala. Yang hidup kita sangat bergantung sama gembala. Gembala kita yang agung, Yesus Kristus. Jadi jangan sekali-sekali kita berjalan di luar naungan gembala. Nanti bisa nyasar, bisa tersesat.
Ya, hidup kita sangat bergantung pada gembala kita yang agung, yaitu Allah Bapa kita di surga. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Katakan kanan kirinya, jangan tersesat ya. Wah, saya kelewatan. Ya. Tersesat berarti kehilangan arah. Kita nggak tahu jalan mana yang benar. Kita tidak tahu jalan mana yang harus kita pilih. Ya, karena pandangan kita terbatas, pandangan kita tidak jelas, kita nggak bisa memilih jalan mana yang benar, jalan mana yang bisa dilewati. Kita nggak bisa milih. Akhirnya apa? Berkali-kali kita harus masuk lubang. Berkali-kali kita harus tersandung. Berkali-kali kita harus terbentur. Berkali-kali kita harus jatuh. Karena kita terbatas. Sok-sokan jalan sendiri. Akhirnya apa? Ya keluar masuk lubang. Akhirnya apa? Ya kesandung terus. Akhirnya apa? Jatuh terus. Dan yang fatal adalah kita tidak sadar bahwa hidup kita semakin jauh, semakin jauh tersesat, semakin jauh dari gembala kita, semakin jauh dari Tuhan. Ada tanda kalau kita sudah mulai melenceng dari jalurnya Tuhan. Ada tanda kalau kita sudah mulai tidak berjalan mengikuti gembalanya. Yang pertama, mulai tidak tertarik dengan firman Tuhan. Bosen, kok aku gak antusias ya dengerin firman ya. Kok aku tidak punya kerinduan untuk pelajari firman ya. Firman Tuhan itu kan harus dipelajari, harus diulang, harus kita ulik. Kok males ya, kok lebih seru nongkrong ya, kok lebih seru main games ya misalnya. Kok lebih seru melakukan hal yang lain ya. Hati-hati kalau kita mulai tidak haus akan firman Tuhan. Kita periksa diri kita. Apa jangan-jangan kita sudah belok nih? Apa jangan-jangan kita sudah tersesat? Yang kedua, berdoa dan tidak berdoa rasanya sama aja. Mau saya berdoa, mau enggak kayaknya sama aja deh. Feelnya rasanya sama aja ya. Karena berdoa kepada Tuhan hanya sebagai rutinitas. Ya kalau orang Kristen ya berdoanya yang ngene iki. Dah. Berdoa bukan atau tidak dijadikan sebagai alat untuk kita berkomunikasi sama Tuhan. Kita tidak pakai fasilitas doa ini untuk kita mendekatkan diri sama Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan, Tuhan apa yang mau aku kerjakan? Jadi berdoa bukan hanya sebagai rutinitas saja. Berdoa hanya sebagai pantas-pantas, ya mau makan ya berdoa, mau tidur ya berdoa, itu pun kalau ingat. Makanya banyak orang Kristen yang merasakan aku berdoa nggak berdoa kayaknya sama aja deh. Nggak ada rasa yang berbeda, nggak ada apa gitu. Ya karena hanya rutinitas saja. Bukan sebuah momentum kita mendekatkan diri sama Tuhan. Tidak kita jadikan sebuah momen bahwa Tuhan aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Yang selanjutnya, tanda kita mulai tersesat atau sudah mulai berbelok, mulai sering berkompromi dengan dosa. Nggak perlu dosa yang besar-besar lah ya, kriminal, membunuh gitu, tidak perlu. Kadang-kadang kita mulai membenarkan kesalahan yang kecil. Berbohong demi kebaikan, bolehlah ya.
Ya dalam bisnis berbohong itu bolehlah dikit-dikit. Orang ini demi kebaikan kok. Mulai membenarkan kesalahan-kesalahan yang kecil. Mulai kita kompromi sama yang kecil-kecil. Ya namanya berbisnis, bohong-bohong dikit boleh lah. Ya, korupsi waktu, nggak perlu yang miliaran, triliunan. Kalau kita nonton di berita, si A korupsi sekian M, sekian T, nggak usah. Kadang-kadang kita korupsi waktu. Mulai membenarkan kesalahan-kesalahan kecil. Harap nggak apa-apa lah. Nggak ke gereja hari ini nggak apa-apa. Bisa lihat YouTube-nya, bisa lihat online-nya. Oh kan hujan, nggak usah ke gereja lah. Saya pernah sampaikan ke Kak Tias waktu itu ke Gizi, harus komsel, tapi Kak Tias minta Zoom. Karena saya dengan istri saya bilang, ini bahasa saya ya, kok ringkeh men karo hujannya takut. Tapi karena memang Kak Tias seorang ibu yang ya memperhatikan anak-anaknya, nanti kalau hujan takut begini, apalagi ada teman-teman yang perempuan, akhirnya kita putuskan Zoom. Tapi dalam saat itu saya ngomong sama Kak Tias by phone atau WA ya, ringkeh men karo udane wedi. Gak apa-apa, kompromi sedikit-sedikit. Hati-hati teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah mulai berbelok? Yang lebih bahayanya lagi, ketika kita habis melakukan kesalahan, ketika kita habis melakukan dosa, tidak ada rasa penyesalan. Ya manusia tidak ada yang sempurna ya, tapi setidaknya kalau kita salah ya kita nyesel terus bertobatlah. Kan begitu. Tapi setelah kita lakukan kesalahan, setelah kita lakukan dosa, tidak ada penyesalan, biasa aja. Hatinya mulai mengeras, mulai merasa paling benar, ya, merasa paling mampu, merasa tidak butuh bantuan Roh Kudus. Saya bisa kok, bisalah aku, gak perlu Roh Kudusan. Hati-hati, keinginan daging menguasai kehidupan kita. Kalau kita sudah tersesat terlalu jauh, hawa nafsu, murka, marah, ya, egois dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa saja tertipu dengan apa yang kita lihat secara mata. Ya, semuanya bisa salah menilai dengan apa yang kita lihat. Semuanya bisa tertipu, salah melihat, salah menilai dengan kemasan rohani yang ada. Tapi Tuhan tidak bisa tertipu, amin. Tuhan tahu dalamnya hati kita, Dia tahu setiap detail hidupmu. Kesaksiannya luar biasa. Saya sudah lakukan A, saya sudah lakukan B, ya kan. Kalau pujian penyembahan, wah paling kusuk lah. Ya kan, wah beneran rohani banget lah. Terlihat sukacita. Shalom Bapak Ibu. Oh baik, ya kan? Penuh dengan semangat. Apapun dikerjakan. Ya, bahkan sudah ambil bagian dalam pelayanan. Baik kan? Rohani kan? Semuanya baik. Hal tersebut baik. Tapi mohon maaf Bapak Ibu Saudara, terkadang di balik itu semua ada hati yang kering. Karena kita secara pribadi tidak pernah connect sama Roh Kudus. Fisik. Secara mata kita melihat, wah orang itu keren ya, pujian penyembahannya keren, main musiknya keren mungkin, kesaksiannya keren, semua disikat pelayanan. Tapi di balik itu semua ada hati yang kering. Karena pribadinya tidak pernah melibatkan Roh Kudus. Tidak pernah mendekatkan pada sumbernya. Di balik itu semua
ada hati yang ternyata capek banget. Komsel lah, kingdom talk lah, doa malam lah, latihan lah. Belum lagi ntar acara ini itu ada acara ini. Karena kita menganggap itu semua hanya sebagai rutinitas. Kita nggak tahu esensi dari pelayanan itu apa sih. Karena kita ngeladenin itu semua akhirnya capek hatinya. Semua orang bisa tertipu. Tapi Tuhan tahu dalamnya hati kita. Tapi ada kabar baik pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita, Yohanes 14 ayat 26. Ya, saya bacakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus sudah dicurahkan untuk setiap kita. Amin. Roh Kudus hadir untuk saya dan saudara. Ya. Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan masing-masing kita. Ya. Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur, ya toh? Roh Kudus yang memberikan hikmat pada kita. Tapi yang jadi masalah, apakah hidup kita sudah melibatkan Roh Kudus? Yang jadi masalah, apakah hidup kita sudah mau dipimpin oleh Roh Kudus? Saya kasih ilustrasi, saya bisa minta tolong Pak Yance mungkin bisa maju ke atas. Saya kasih ilustrasi. Sebelah sini Ko Yance. Mohon maaf ya. Bisa gandeng saya? Saya normal dan Ko Yance saya yakin normal. Ya. Ko Yance ini sebagai Roh Kudus dalam hidup kita. Di Felix itu, nah ada Felix. Ya, itu adalah masa depan kita. Di situ ada sesuatu yang sudah disiapkan Tuhan yang baik buat hidup kita. Oke? Goalnya kita ke sana. Tujuannya kita ke sana. Tuhan sudah siapkan yang baik di depan sana. Maka saya akan melangkah ke depan sana. Sama Roh Kudus dong. Ya. Di tengah-tengah, Tuhan itu mau kita berproses. Tuhan itu mau kita siap kalau kita sudah menerima berkat di sana. Kalau kita sudah menerima sesuatu yang baik di sana, kita siap. Makanya perjalanan ini adalah proses bagi kita. Ya. Kita berjalan, berproses. Roh Kudus inilah yang menghibur saya ketika saya mulai nyerah. Bisa menghibur saya? Ya. Ketika saya sudah mulai nyerah, Roh Kudus yang kuatkan saya. Ditarik sama dia, woi jangan, ke sini, jalanmu ke sana, bukan ke kanan. Sampai sini, oke ya. Roh Kudus yang pimpin saya menyerahkan semuanya kehidupan saya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan hikmat, jalannya agak ke kiri dikit, oke, lurus, nanti di depan agak kanan dikit ya. Nanti lurus lagi ya. Dia yang memberikan hikmat. Karena dia yang memimpin. Tapi kalau saya tidak pernah menjalin hubungan dengan Roh Kudus, kalau saya tidak pernah berkomunikasi dengan Roh Kudus, saya tiba-tiba belok nih. Belok. Roh Kudus masih ada nggak? Masih. Sini, masih ada.
tapi kepekaan saya sudah mulai hilang. Roh Kudus bilang, jangan ke kanan. Saya sudah mulai tidak peka, saya sudah mulai abaikan. Saya terus jalan, masih ada Roh Kudusnya. Dia sudah memperingatkan kita, bukan ke situ jalannya, jangan ambil keputusan itu, jangan lakukan itu. Saya sudah mulai abai. Karena apa? Saya nggak pernah ajak ngomong. Saya tidak pernah ajak Roh Kudus itu bukan prioritas hidup saya. Saya tidak membuka diri saya untuk dipimpin sama Roh Kudus. Akhirnya ya ketabrak-tabrak. Akhirnya saya tersesat. Roh Kudusnya masih ada, tapi kita sudah tidak peka lagi akan hadirnya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semakin kita tersesat, semakin kita tidak pernah dengar Roh Kudus, kita tidak peka, semakin jauh, ya semakin kita tidak bisa dengar suara Roh Kudus. Karena kita tidak mau libatkan lagi. Roh Kudusnya pergi, masih ada kok. Masih ada. Tapi karena kita tidak pernah mau libatkan lagi, ya kita tidak bisa dengar lagi. Sudah tidak peka lagi hatinya. Makanya tadi saya katakan, kalau kita sudah tersesat terlalu jauh, kalau kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, yang benar kan setelah itu ada pertobatan, ya, ada penyesalan. Ini udah enggak, sudah tidak. Ya. Lalu gimana ya caranya supaya kita hidup jangan sampai tersesat, tetap dalam naungannya Gembala kita. Bagaimana caranya? Ya tentu hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita buka Alkitab kita Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, saya ulangi. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Memberikan hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bisa katakan kanan kirinya, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi, pimpinan Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau buat komitmen, ya, bahwa kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Seringnya, termasuk saya, makanya saya juga sama-sama belajar ketika mempersiapkan ini. Seringnya orang lebih memilih dipimpin oleh perasaan. Lebih memilih dipimpin oleh emosi, ambisi, atau kenyamanan pribadi sebagai penentu arah hidup. Ketika tadi saya berjalan sama Roh Kudus, begitu saya ketemu yang gak enak, gak mau, saya gak mau diproses, saya ke kanan aja. Padahal itu bukan jalannya. Ya, seringnya kita lebih memilih dipimpin oleh perasaan, emosi, ambisi, atau kenyamanan pribadi. Kalau nggak nyaman, saya nggak mau milih lah, saya nggak mau lewat situ. Karena kita biasanya tidak sabar sama proses, ya maunya instan, maunya dapet cepet. Atau menurut sudut pandang kita baik, ya kita akan ambil itu.
tanpa libatkan Roh Kudus, kita sering memaksakan kehendak kita. Akhirnya melangkah sendiri tanpa melibatkan Roh Kudus. Tahu memaksakan kehendak? Saya kasih contoh. Misal anak-anak muda mulai jatuh cinta, ya, nggak hanya cuma modal ganteng dan cantik saja, tapi kita harus lihat, benar nggak sih si dia ini cinta sama Tuhan. Kadang-kadang kita cuma modal, wah cantik, ganteng, aku jadiin pacar gitu. Tanpa kita nggak lihat bahwa satu prinsip nggak ya sama kita, keyakinannya sama nggak ya sama kita. Orang kita yang satu prinsip sama-sama ngerti kebenarannya masih ada berantem-berantemnya. Apalagi ini yang beda prinsip misalnya. Ya, memaksakan kehendak, tidak melibatkan Roh Kudus. Kalau bahasa sekarang itu ada lagi yang namanya apa sih? FOMO ya. Mengikuti tren. Yang penting keren. Ya, yang penting keren, mengikuti gengsi. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita rela hutang loh untuk barang-barang yang tidak penting. Supaya apa? Supaya dipandang mampu, supaya dia pandang keren. Nggak pernah libatkan Roh Kudus. Saya garis bawahi. Rela hutang untuk membeli barang-barang yang tidak urgent, tidak penting, sampai utang, buset dah. Terlalu maksain kehendak, ya. Saya di tempat kerja, yang satu memang karena kebutuhan dia harus sekolahin anaknya, orang tuanya sakit, dia harus butuh dana tambahan, ya oke lah gitu kan. Tapi jangan juga sebenarnya ya. Tapi yang dua, dia terjerat itu karena cuma ngikutin gengsi. Karena cuma ngikutin gengsi. Sampai waktunya, sampai puncaknya, dua orang ini udah mentok, udah tidak bisa apa-apa, akhirnya ngambil yang bukan haknya. Karena memaksakan kehendak. Tidak libatkan Roh Kudus. Ya, jika kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus belajar mendengar suara Roh Kudus. Kayak tadi di sini, begitu saya kanan, karena saya tidak pernah berhubungan sama Roh Kudus, saya tidak pernah berkomunikasi sama Roh Kudus, ya nggak peka, sayanya nggak dengar. Jangan ke kanan, lurus, lurus. Saya melengos saya ke kanan, padahal salah. Akhirnya saya jadi domba yang tersesat. Dengan cara melatih kepekaan rohani kita, ya, kepekaan kita terhadap suara Roh Kudus, dapat kita latih, dapat kita biasakan dengan cara membangun hubungan yang intim sama Roh Kudus. Kenapa saya bisa sangat mengenal istri saya, begitu juga dengan kebalikannya istri saya bisa mengenal saya, ya? Karena setiap hari kami berkomunikasi, setiap hari kami ngobrol. Meskipun saya lagi di luar kota, tidak bertemu secara fisik, tapi kami tetap usahakan gimana, makan apa, lagi ngapain. Dijaga komunikasinya setiap saat. Demikian juga dengan Roh Kudus. Di tengah-tengah kesibukanmu, di tengah-tengah permasalahannya kita, ya, jalin hubungan dengan Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus. Bahkan dalam hal kecil pun, libatkan Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong. Dia yang menguatkan kita loh. Kalau kami pergi ke sebuah tempat, parkirnya penuh, ya kan. Kadang-kadang istri saya minta anak saya, Jo berdoa dulu Jo. Minta Roh Kudus supaya carikan parkir buat mobil kita.
sekecil itu kita belajar untuk libatkan Roh Kudus. Roh Kudus tolong dong, aku mau parkir. Minta satu aja yang deket. Udah gitu request lagi, yang deket sama pintunya mallnya ya. Udah dapat syukur dia request kan. Ya kan? Atau mencari barang yang hilang. Kalau saya cari, ini di mana ya, Mah? Anak saya cari, ini ku di mana? Istri saya selalu ingatkan, ayo coba tanya Roh Kudus di mana. Minta bantu ingatkan. Tapi nyatanya yuk ketemu loh. Tiba-tiba tiba-tiba oh iya. Ketika kita mengalami kesulitan mengerjakan sesuatu, menyelesaikan sesuatu susah, minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus akan berikan hikmat. Dari hal kecil pun dapat melatih kita untuk kita peka terhadap Roh Kudus. Ya, bagaimana kita mau dengar atau kenal suara Roh Kudus kalau kita tidak pernah latih kepekaan kita? Kalau kita tidak pernah jalin hubungan kita dengan Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, semakin jauh hubungan kita dengan Roh Kudus, semakin jauh kita tersesat, semakin sulit kita mendengar suara Roh Kudus. Amin. Ya. Kalau mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus membuka hati kita untuk dipenuhi Roh Kudus. Ya. Hidup kita ini bukan lagi tentang kita, melainkan tentang kemuliaan nama Tuhan. Siap berjalan mengikuti arah yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita buka Alkitab kita, Roma 8 ayat 13. Ini saya, oke. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Saya ulangin. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya, maka kita harus melawan. Kita harus melepaskan, membuang keinginan daging. Perbuatan dosa yang membawa kita dalam kebinasaan itu harus kita lepaskan. Harus kita buang. Kalau mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Harus ada usaha, harus ada perjuangan untuk kita melepaskan segala perbuatan dosa. Ya, keinginan daging harus dilepaskan. Kalau dalam Galatia 5:19, saya bacakan saja. Perbuatan daging telah nyata, yaitu ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau hari-hari ini hidup kita masih dipimpin oleh daging kita, percabulan, kecemaran, masih terikat sama pornografi, ya masih suka buka yang enggak-enggak, kita mau selesaikan hari ini. Ya, masih ikut hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, masih percaya, kalau daganganmu mau laris, kamu ke orang pintar itu loh, nanti kamu dikasih jimat supaya laris. Ya, masih percaya yang begitu-begitu. Ya, perseteruan, perselisihan, iri hati, jadi sumber konflik hidup kita di tengah-tengah. Tukang kritik misalnya, tukang protes, gak suka kalau kita melihat
saudara kita lebih berhasil. Iri kalau kita lihat teman kita lebih berhasil. Itu aja aku bisa. Orang ngono kok, wong ngene kok. Begitu. Kita harus lepaskan itu. Kita mau buang amarah yang tidak terkontrol dan sebagainya. Kita mau berkomitmen pagi hari ini, kita mau tinggalkan perbuatan daging. Amin. Kita berjuang sama-sama untuk melepaskan diri kita dari belenggu dosa dan hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau mau dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita harus berkenan. Ya. Yang perlu diingat adalah Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus penolong. Kita minta bantuan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk terlepas dari belenggu dosa. Yang masih terikat dengan A, yang masih terikat dengan B, yang masih suka melakukan ini, itu, dan sebagainya. Kita butuh bantuan Roh Kudus supaya kita bisa terlepas. Amin, Bapak Ibu Saudara. Terakhir dari saya, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus membawa setiap kita berada pada jalur yang tepat. Dan tentunya kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menghasilkan buah roh. Mari kita sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara. Belajar untuk mau supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan kita yang ngatur, bukan kita yang mimpin, tapi Roh Kudus yang memimpin. Amin. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan satu lagu. Kita panggil teman-teman RPC. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. kau lembut, kau manis, Kaulah penghibur, penolongku diutus Bapakku. Roh
Bapak Ibu Saudara mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Amin. Pagi hari ini kita mau buat satu komitmen dengan Roh Kudus bahwa kami mau buka hati kami, Tuhan. Sebab kami tidak bisa tanpa Roh Kudus. Roh Kudus penuhi hati setiap kami. Roh Kudus selawat setiap kami. Terima kasih Yesus. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus. Jamah kami. Jamah kami. Roh Kudus, Engkau kami perlukan. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Penuhi kami, Roh Kudus. Penuhi kami, Tuhan. Lawat kami, haleluya. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Penuhi setiap kami. Penuhi setiap kami. Kami mau terima lawatan-Mu. Kami mau terima. Kami membuka hati kami. Yesus. Jamah setiap kami. Jamah setiap kami. Penuhi kami. Pimpin setiap langkah kami. Engkau yang menolong kami, yang menghibur kami, memberikan hikmat atas kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada yang lain. Kami mau buat komitmen. Kami mau buat komitmen hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan sudah memberikan kesempatan buat kami. Pulang dari tempat ini kami mau berubah Tuhan. Kami tidak mau hidup dikuasai oleh keinginan daging.
Kami pulang dari tempat ini. Kami tidak mau hidup terbelenggu oleh dosa, terbelenggu oleh kuasa gelap. Roh Kudus yang mampukan kami untuk kami bisa terlepas dari ikatan-ikatan iblis, dari ikatan-ikatan dosa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang memateraikan firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau pulang, berubah. Bukan kami yang lama lagi, melainkan kami yang baru, yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup ke depan memang tidak mudah kami tahu, tapi kami tahu juga Tuhan bahwa Tuhan akan mampukan setiap proses kami. Kami akan keluar menjadi juara, kami akan keluar menjadi pemenang karena ada tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di ibadah hari ini, baik yang hadir secara onsite maupun secara online. Bagi yang baru pertama kali bergabung di ibadah GBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung, we are glad you are home. Dan berikut adalah Rock News minggu ini. Ayo KM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Ayo kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi di Kingdom Talk setiap Rabu di minggu ketiga setiap bulannya. Mari setiap kita mengambil bagian di dalam doa pengerja untuk mendoakan setiap pokok-pokok doa yang ada, baik bagi bangsa kita, kota, dan juga gereja lokal kita di tempat ini. Setiap hari Kamis pukul 6.30 malam di gereja. Ayo, jangan lupa datang ya. We help you to fulfill your destiny. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu melayani Tuhan di gereja, bisa menghubungi kontak person berikut ini. Sekian Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara sekali. Sorry. Ayo, jangan lupa datang ya. dan bertumbuh bersama di Kurang serempak. Aku tuh semangat. Ayo kita semakin mengenal karakteristik Diberkati Tuhan dengan firman pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Kak Galuh atas firman-Nya. Siap untuk hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Ya. Buka hati kita lebih dekat dengan Tuhan dan lebih peka dengan suara Roh Kudus dan lebih taat. Ya. Kami menyambut jemaat baru. Selamat datang kepada Kak Ati dan Kak Helen dari GBI Rock Jogja. Boleh lambaikan tangan. Dan kepada Kak Edi dan Kak Kris dari Kudus, boleh lambaikan tangan. Oh, di belakang ya. Selamat datang, kami menyambut dengan penuh sukacita. Kemudian untuk pengumuman yang pertama, minggu depan KGC Net sudah akan dilaksanakan, yaitu pada tanggal 31 Mei. Mengingatkan kembali untuk kakak-kakak GGC dan adik-adik Roket,
ya yang belum mendaftar segera mendaftar karena hari ini adalah pendaftaran terakhir dan boleh mendaftar dengan list di WA yang sudah disepakati. Terus kemudian juga mohon dukungan doa untuk semua jemaat untuk acara ini supaya acara Kegisinet boleh berjalan dengan lancar dan semua dana yang dibutuhkan Tuhan yang berkarya di dalamnya, dan anak-anak generasi muda boleh pulang dengan membawa apa yang akan Tuhan sampaikan lewat pribadi lepas pribadi. Kemudian pengumuman yang kedua, Kingdom Celebration minggu depan tanggal 30 Mei jam 9 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu Monica, dan ada ibadah roket atau remaja jam 9 pagi, ada ibadah roki atau ibadah anak jam 9 pagi juga. Kemudian pengumuman selanjutnya, info persembahan. Ada 2 cara Bapak Ibu Saudara, secara manual dengan amplop yang sudah diedarkan oleh Aser. Nanti boleh Bapak Ibu Saudara dimasukkan ke dalam kotak yang ada di kanan kiri saya. Terus kemudian dengan digital atau scan kiris dengan kode unik 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan, dan 05 untuk pembangunan. Ya, sebelum kita memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik dari kami Tuhan. Kami akan memberi dengan hati yang tulus, semua itu untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk taat, ajarkan kami untuk lebih peka dengan Roh Kudus, supaya hidup kami selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan memberi Bapak Ibu Saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah studi-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, dan segala apapun yang akan Kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri juga yang akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang hidup. Di
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bapak Ibu jemaat, saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama mengucap syukur atas pertambahan usia Bapak Gembala kita yang tercinta pada tanggal 20 Mei yang lalu. Juga kita sekaligus bersyukur untuk wedding anniversary dari Bapak Ibu Gembala yang ke-31 pada tanggal 21 Mei. Oh, sudah ditiup ternyata ya. Oke. Boleh mungkin difoto dulu bersama dengan anak-anak Rocky dan Roket. Oh iya, ada kado Bapak Gembala dari jemaat, bisa diberikan perwakilan dari saudara sini. Ya, terima kasih. Ya, kemudian berfoto terlebih dahulu. Hadiahnya diangkat, Bapak. Ya, oke. Bapak Ibu Gembala masih tetap di sini. Mungkin anak-anak bisa kembali. Terima kasih anak-anak Rocky dan Roket. Ya, selamat ulang tahun Bapak Gembala. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan penyertaan Tuhan yang terus melimpah dalam setiap musim kehidupan. Amin. Dan pada hari ini kita juga merayakan, puji Tuhan, wedding anniversary dari Bapak Ibu Gembala yang ke-31 kemarin tanggal 21 Mei. Puji Tuhan untuk kasih, kesetiaan dan penyertaan Tuhan dalam rumah tangga yang terus menjadi berkat dan teladan bagi jemaat. Untuk itu akan ada penyerahan hadiah anniversary dari Bapak Ibu Franz, silahkan. Wah, ini ada tiket nonton. Bisa berfoto dulu, Bapak. Oke, terima kasih Bapak Ibu Franz. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala, selamat wedding anniversary juga untuk Bapak dan Ibu Gembala. Sebelum kita berdoa, mungkin kami boleh memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Gembala untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mungkin. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Ya, terima kasih sebelumnya. Ini luar biasa karena
rotinya bukan roti tat ya, tapi americano ya, keren ini. Puji Tuhan, saya bisa langsung menikmati nanti. Ya, Bapak Ibu, saudara sebentar. Yang pasti hari ini kita merayakan Pentakosta, dan saya diingatkan kembali dari Kisah Para Rasul 1. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudara, yang pasti bahwa hari ini kami bersyukur karena tahun 2026 ini 31 tahun kami menjalani kehidupan berumah tangga. Satu hal yang saya pastikan bahwa kalau bukan Tuhan, kami tidak akan mampu berdiri sampai dengan hari ini. Seperti yang tadi sudah kita dengar kesaksian dari Kak Galuh, ya, setiap apapun yang kita kerjakan, libatkan Roh Kudus di dalam segala apapun itu. Percayalah, sepertinya hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, tetapi ketika kita tetap meyakini, tetap percaya, karena kita sudah melakukan apa yang jadi bagian kita, nah kita belajar selebihnya biar Tuhan sendiri yang akan menyatakannya. Dan percayalah, ujung-ujungnya pasti mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Jadi hari ini sekali lagi saya bersyukur. Kalau boleh diizinkan, saya juga akan mengundang Pak Leo dan Ibu, ya, karena beberapa hari sebelumnya mereka juga merayakan happy anniversary juga, ya. Kalau kami 31 nggak tahu, saya kurang tahu, nggak inget Pak Leo sama Ibu berapa tahun, mungkin lebih dari kami, ya. Mari Pak, Ibu silakan maju ke depan. Dan satu hal Bapak Ibu Saudara, di sini yang sudah menikah siapa saja, tolong bisa angkat tangannya. Ya Pak Agus ya. Oh iya, Ibu dengan Pak Leo ya tentunya. Berapa tahun Pak Leo, Ibu? Wah, 36 tahun. Beda 5 tahun, luar biasa. Ya tentunya mereka jauh lebih tahu rasa asam dan garamnya katanya, ya. Jadi enak dan tidak enaknya itu jauh lebih mereka yang lebih tahu tentunya. Makanya saya seringkali sampaikan kepada anak-anak, hormati kedua orang tuamu, ya, karena mereka ini jauh lebih ngerti dari apa yang kita nggak ngerti, ya. Artinya bahwa belajar menghargai orang-orang yang di atas kita, ya, karena saya seringkali mengandaikan ketika Pak Leo dan Ibu ini sudah pernah ada di Lombok, ya Pak. Ada di Lombok. Saya memang pernah ada di Lombok, tapi secara keseluruhan wilayah yang ada, beliau jauh lebih ngerti. Nah, tentunya saya harus banyak belajar juga dari beliau ini. Nah, ini perlunya kita menghargai orang-orang yang di atas kita, ya, menghormati mereka, ya, karena hari-hari ini kalau kita lihat seringkali kita ini tidak tahu yang namanya toto kromo, unggah-ungguh. Tadi pagi saya sempat ada di bawah, ya, jarang sekali saya ketika hampir dekat-dekat ibadah ada di bawah. Nah, tiba-tiba saja ada sepasang suami istri lewat, ya, yang laki karena memang orangnya taktis, ya, cepat naik, tidak melihat saya, ya. Nah, kemudian istrinya lihat saya, kami sempat bertegur sapa sebentar, kemudian tiba-tiba
bapaknya dari atas turun lagi. Nah itu Pak Wijaya itu ya. Ya, saya bilang wes ora popo, dia bilang minta maaf karena nggak lihat saya. Nah saya bersyukur karena ini justru jauh lebih penting dari semua apa yang ada. Ya, kalau kita ngerti kebenaran, tapi kita tidak melakukan itu sama saja dengan omong kosong, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini hal yang perlu kita kerjakan ke depan karena pernikahan sekali lagi adalah perjalanan, bukan hanya sebuah perayaan. Ya, jadi saya bersyukur hari ini dan bicara tentang sebuah kasih itu juga bagian dari sebuah keputusan. Karena tahun ini merupakan tahun the year of decision ya. Kita harus memutuskan kasih. Itu yang menjadi utama di dalam segala aspek hidup kita. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Leo, Ibu. Ya, mungkin movie date-nya bisa nonton bareng dengan saya juga. Ya, nggak tahu filmnya apa nanti. Ya. Tapi yang pasti ini keren. Ya, itu saja. Mungkin Bu Monik mau menyampaikan sesuatu, silakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat terkasih semuanya yang telah memberikan kado-kado buat kami dan atas perhatiannya, doanya, kasihnya, dukungannya kepada kami dan kepada gereja GBI Rock. Saya rindu biarlah ini menjadi momen yang terus momen yang baik dan kita juga boleh bersama-sama nanti bertumbuh bersama-sama sampai kepada akhirnya ya dalam hidup kita masing-masing. Mungkin Bapak Ali. Shalom semua. Saya ini sebenarnya malu ya di gereja ini. Terus terang aja, pas ulang tahun saya sama sekali persis sama dengan Ibu Gembala. Tapi berbeda jauh ya Bu ya. Kalau Ibu Gembala lemah lembut, ya saya agak frontal gitu. Kemudian ulang tahun pernikahan juga sama. Kalau ibu-ibu sekalian tidak percaya, saya bulan Mei, tepatnya tanggal 15, kami melaksanakan pernikahan di Sumatera Selatan, khususnya daerah Lahat. Boleh lihat nanti akte pernikahan kami ya Bu ya. Kami tidak mengada-ngada, sampai malu saya. Saya tuh sebenarnya tadi pagi enggak mau ke gereja, takutnya seperti ini Bu. Takutnya maju ke depan, terus tidak dapat hadiah. Kan malu ya, tapi enggak apa-apa. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan saya umur yang panjang, kesehatan sempurna untuk suami saya. Itu adalah anugerah terbesar. Terima kasih untuk tepuk tangannya. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kami mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun pernikahan untuk Bapak Ibu Gembala dan juga untuk Bapak Leo dan Ibu Tini. Sebentar kita akan bersama-sama berdoa untuk Bapak Ibu Gembala dan Bapak Leo dan Ibu Tini. Doa akan dipimpin oleh Bapak Agus. Silahkan Pastor. Ya, puji Tuhan. Dari bangku saya melihat, wah saya itu bersyukur punya gembala yang luar biasa. Ya, keren, kelihatan masih muda, energik, smart, ya. Wah, pokoknya mantap. Puji nama Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Ibu Leo, ya, yang sangat-sangat dekat dengan kami, penuh perhatian. Ya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita semuanya bangkit berdiri. Kita tentu mengasihi beliau-beliau ini. Amin. Ya. Mari kita mohonkan berkat dari Tuhan Sang Gembala Agung kita untuk pemimpin-pemimpin rohani kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa. Tuhan sudah pimpin musim-musim kehidupan untuk hamba-Mu, Bapak Ibu Gembala kami, Pastor Roy Cahyadi bersama Pastor
Monica. Kami bersyukur Tuhan untuk kedua pemimpin rohani kami, Bapak rohani kami, teman, sahabat, rekan sekerja kami Tuhan. Kami bersyukur juga untuk kedua hamba-Mu, Bapak Leo bersama dengan Ibu Tini. Bukan secara kebetulan Tuhan, Engkau kirim mereka berdua bersama dengan keluarga untuk menjadi satu bagian dari keluarga besar GPI Rock. Boleh bersama-sama kami melayani, mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Gembala Agung kami yang baik. Engkau pemelihara hidup kami. Engkau punya rencana yang luar biasa atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan kami percaya pemberian yang terbaik itu selalu datang dari Allah Bapa, melalui putranya Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai. Maka Tuhan, berkati Tuhan para pemimpin kami ini dengan berkat kesehatan yang baru, dengan berkat sukacita, damai sejahtera, dengan pemberian yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah cinta kasih-Mu Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka bersama Tuhan. Melewati musim-musim kehidupan yang mendatang, Tuhan selalu ada buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Anugerahkan anggur baru tercurah atas kehidupan rumah tangga mereka. Selalu mengalir sukacita, damai sejahtera. Selalu mengalir pujian-pujian yang baru yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkati pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Semakin hari semakin luar biasa, semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan, semakin banyak jiwa yang boleh diberkati melalui pelayanan kedua hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersama-sama memohonkan berkat yang terbaik untuk hamba-Mu Pastor Roy Cahyadi bersama dengan Ibu, demikian juga dengan hamba-Mu Bapak Leo bersama dengan Ibu dan keluarga semuanya. Kami bersyukur Tuhan, demikian juga berkat yang sama, berkat yang terbaik. Tuhan anugerahkan, Tuhan curahkan buat kehidupan kami semuanya, rumah tangga demi rumah tangga, personal demi personal. Tidak ada yang terluputkan dari kasih Kristus atas kami. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat ulang tahun.